Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kebenaran hari ini, cinta yang keliru. Bapak Ibu Saudara, kita memasuki pasal 27 di mana kita berjumpa dengan keluarga Iska, di mana Iska akan memberkati anaknya. Akan tetapi kita mau melihat dalam bacaan pasal 27 ayat 25 sampai 29. Lalu berkatalah Iska, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya. Lalu ia makan, dibawakannya lah juga anggur kepadanya. Lalu ia minum. Berkatalah Iska ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan ciumlah ayahnya. Ketika Iska mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia. Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkati ia. Bapak Ibu Saudara, ada fakta di dalam keluarga Iska. Kita melihat Esau dan Yakub, mereka adalah pribadi-pribadi yang sungguh dikasih orang tuanya. Dan kita melihat Esau dan Yakub tumbuh dengan bakat dan talenta masing-masing. Esau gemar berburu, sementara Yakub memilih di rumah bercocok tanam, berternak. Dan semestinya mereka berdua bisa saling melengkapi dengan segala kemampuan. Namun Alkitab mencatat sesuatu hal yang luar biasa ketika Esau lebih dikasih Iska, sedangkan Yakub lebih dikasih Ribka. Ternyata di dalamnya ada cinta yang keliru menurut saya, yang dilakukan oleh Ribka kepada Yakub. Kalau kita belajar sebelumnya, ada semangkok sup yang diberikan kepada Esau yang telah diolah dari Yakub untuk meminta hak kesulungan, dan di sini terjadi waktunya ketika Iska ingin memberkati anak sulungnya, ternyata terjadilah sebuah penipuan. Ribka yang menyayangi Yakub mengupayakan dan memperuncing perseteruan atau persaingan, di mana ia menyampaikan apa yang menjadi perintah daripada Iska kepada Esau, bahwa ia harus berburu dan mengolah makanan yang ia suka, dengan tujuan agar segera mendapat berkat atau rahmat daripada Allah. Dan di situ kita lihat, karena Ribka bertindak semaunya sendiri, karena dia pilih kasih, ia memiliki cinta yang salah, karena ia menghalalkan cara untuk anak yang dikasihinya, yaitu Yakub, maka perpecahanlah terjadi antara Yakub dan Esau. Dan apa yang telah diungkapkan Iska dalam janji berkatnya sudah tidak bisa tidak, ia sudah terlanjur mengucapkan, maka janji yang diucapkan itu menjadi milik Yakub. Memang Yakub sendiri seorang yang dengan sadar menipu menipu bapaknya. Ia dengan sadar bahwa ia menghendaki apa yang diminta
ibunya Ribka untuk mendapatkan hak berkat sulung yang seharusnya itu milik Esau. Bapak Ibu Saudara, memberikan perhatian, kasih, mestinya kita memiliki cara pandang yang harusnya mendidik anak-anak kita. Menjadi orang tua juga harusnya menjadi perwujudan kasih Allah yang sungguh-sungguh, bukan justru kita memberikan satu pengajaran yang tidak sesuai dengan standar firman Tuhan, sehingga kita bisa belajar dari kejadian ini. Kita tidak boleh meremehkan sesuatu hal karena kita terlalu mencintai anak kita, sehingga kita mengorbankan dan kita memilih jalan-jalan yang tidak sesuai dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita belajar dalam keluarga. Mungkin kita mencintai anak-anak kita, mencintai pasangan kita, tetapi kita mengarahkan pasangan atau anak-anak kita kepada jalan yang keliru. Nah, itu tidak menjadi perkenanan bagi Tuhan. Dan kita melihat kejadian itu ada dalam keluarga Iska. Ia tidak mampu menarik berkat itu lagi karena berkat itu hanya terucap khusus, berkat kesulungan itu. Akan tetapi yang terjadi ketika satu tindakan penipuan yang dilakukan Ribka membuat saudara itu saling berselisih paham, dan akhirnya nantinya kita akan melihat Yakub harus meninggalkan rumah. Dan kita nanti juga akan melihat, sekalipun rencana Tuhan tetap penuh dengan kasih, Yakub dan Esau dipulihkan, akan tetapi kalau kita belajar dari sini, kegagalan, cinta yang keliru tadi menjadi gambaran besar bagi hidup kita, bahwa mengasihi tanpa mendidik dengan cara yang benar, tanpa memperhatikan nilai-nilai kebenaran, akan membuat anak itu tumbuh dan kembang dengan cara yang salah. Bapak Ibu Saudara, biarkanlah kebenaran ini memberkati kita semua di pagi hari ini. Yakinlah Tuhan punya berkat atas hidup kita. Tuhan punya cara yang baik untuk mendidik kita, itu sebagai cintanya. Dan jangan biarkan proses masa sulit menghambat kita untuk bertumbuh dan mengasihi Tuhan.